Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidz frahujaj, seluruh jamaah Masjid Jami' Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih dipercaya diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yang sholat subuh secara berjamaah juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ay makrun dan bid'adim semoga tercurah limpah pada faduqa alam habibana karim wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni kitab Nashahul Ibad. Fa inna minha ma yakunu masna'ai zawjain wa minha ma yakunu salasiyan ila tamamil ashrah. Jadi jumlah maqalah, hadis, asar para sahabat yang ada di dalam kitab ini jumlahnya al-maqalah mi'atani wa arba'asyratal. Jadi maqalah di sini ada 214 maqalah. Akhbarnya khamsatu wa arba'una. Akhbarnya ada 45. Jadi hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 45 hadis. Wal bawaqil asar, dan sisanya adalah asar. Jadi dawuh para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat. Wa ana al-ana uridu at-tabaruka bi idyani hadisaini syarifaini jalilain. Di sini sekarang saya akan menghaturkan tabarukan, semoga kita selalu dilimpahi berkah bidyani hadisain, dengan mendatangkan dua hadis
kemarin sudah satu ya. Hadisaini syarifain, dua hadis yang mulia, yang agung. Fal hadisul awal, maka hadis yang pertama ajazani bil alama Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali. Jadi hadis yang pertama ini saya terima ijazahnya dari Al-Alamah. Al-Alamah itu orang yang sangat alim. Allamah seperti Ghaffar, Razzaq, Quwwa itu ya, kalau ada syiddah di tengah-tengahnya itu menunjukkan kepada sangat ya. Al-Allamah sangat alim. Alim ada allamah sangat alim. Jadi ilmunya tidak diragukan lagi. Siapa? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Jadi namanya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Kemudian saya terima lagi dari Al-Madani Al-Hambali. Wa huwa, siapa Al-Madani Al-Hambali? Beliau adalah bin Utsman bin Abbas, putranya Utsman bin Abbas. Utsman putranya Abbas, bin Utsman lagi, Abbas putranya Utsman. An masyayikhihi, dari guru-gurunya ya. Mutasilan ila Abidar, hadis ini mutasil sampai kepada Abidar, sahabat Shagir, Abidar. Nanti ada sahabat kabir. Sahabat kabir itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu dalam silsilah rangkaian hadis itu ada sahabat kabir, ada sahabat shagir. Itu dalam rangkaian penerimaan hadis. Ini ila Abidar, sampai kepada Abidar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini sering dipakai nama anaknya, Abidar Al-Ghifari ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ini sampai ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima yurwihi an rabbih, beliau juga dapatnya riwayat hadis ini an rabbih, dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Berarti hadisnya hadis qudsi, namanya hadisnya hadis qudsi. Jadi maknanya itu dari Allah, redaksinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, tuh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi. Maksudnya ini beda hadis biasa dengan hadis qudsi. Ya ibadi, ini kata Allah, wahai hambaku, wahai ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku yang maha agung, haramtu, telah mengharamkan az-zulma, kezaliman, penganiayaan gitu, ala nafsi, atas zatku. Jadi Allah mengharamkan sendiri kezaliman, berbuat kezaliman tentunya kepada zatnya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan juga aku jadikan zalim, aniaya itu, bainakum, di antara kamu, muharraman, juga diharamkan. Tuh, Allah sendiri tidak pernah menzalimi. Itu makanya Allah haramkan perbuatan zalim itu ya kepada kita. Kita pun tidak boleh berbuat zalim, berbuat aniaya itu ya. Fala tadzalamu, tuh, maka janganlah di antara kamu saling menzalimi itu, antara satu dengan yang lain. Awas, makanya hati-hati. Zalim ini haram, haram. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Masya Allah.
kullukum, setiap kamu, maksudnya setiap kamu, dhalun, berada dalam kesesatan. Jadi setiap kita itu berada dalam kesesatan, illa, kecuali man hadaituhu, orang-orang yang telah aku berikan hidayah, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk. Insyaallah. Makanya fastahduni ahdikum, fastahduni, maka mohonlah hidayah kepadaku. Itu ya, mohonlah hidayah kepadaku. Ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi kita itu diwajibkan memohon hidayah. Itu ya, Allahumma hdina biman hadait, itu minta hidayah itu ya. Allahumma hdina, ya Allah berikan kami hidayah, ya Allah berikan kami petunjuk. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan kepada kita untuk selalu memohon hidayah. Awas ya, hidayah iradatul khair. Untuk apa? Untuk memohon supaya kita itu berjalan di jalan-jalan kebaikan. Supaya Allah memberikan, menancapkan ke dalam hati kita yang paling dalam, supaya apa? Supaya terus menerus menginginkan kebaikan dan kebaikan. Contoh, kita mau sholat, itu hidayah Allah gitu. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba hati, ya Allah saya pengen sholat, itu hidayah. Bisa sampainya kita ke masjid Jami'at Taqwa, bisa sholat berjamaah tuh. Nah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepaketnya hidayah dan taufik. Karena ada juga orang yang dikasih hidayah dan nengtok lagi hidayah. Nengtok dia apa? Kabur lagi. Ya Allah kayaknya pengen nih sholat subuh, waduh hujan. Udah di rumah, nah gitu ya, betul gak? Udah di rumah be, hujan, intinya sebentar. Betul, itu hidayahnya nengtok lagi. Masya Allah, itu berarti mahal. Hidayah itu perkara yang mahal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu memohon hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap kamu adalah berada di dalam kelaparan, lapar gitu. Illa man at'amtuhu, tuh, kecuali orang-orang yang aku kasih makan. Berarti yang ngasih makan siapa? Allah. Yang memberi kita makan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah, fastad'imuni, maka mohonlah, tuh, maka mintalah makan nih kepadaku tuh. Jadi minta makan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita minta rizki, ya beras tinggal 1 liter lagi, ya Allah tinggal 1 liter lagi berasnya gitu. Ini bukan curhat tuh kan ya. curhat lagi, contoh gitu ya. Jadi saking apa ya, saking Allah itu menyayangi hambanya, saking begitu urusan makan minta. Ya Allah saya belum makan hari ini, ya Allah. Ya iya puasa gitu ya. Itu minta makan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh disuruh ya. Ya Allah, kalau yang tukang rokok sebatang lagi, ya Allah. Rokok dalam bungkus sebatang lagi, nggak apa-apa. Itu ya. Saking apanya? Saking kita menganggap bahwa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curhat ke orang di status ada gambar rokok sebatang lagi. Ya Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih para kaum ibu, itu bu ya bu, aduh uang belanja udah menipis kan gitu ya.
Ya Bu. Nah tidur ini mah, semangat ini mah. Ibu minta Bu, ya Allah, jangan ke suami wahai mintanya gitu. Kemarin udah dikasih kan gitu pasti. Kalau suaminya Bu, emang udah habis kemarin juga dikasih gitu. Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki suami ibu. Itu biar apa? Hatinya tuh dilembutkan ngelihat ibu, duh kasihan makanya nambah lagi tuh kan. Ditambah lagi insya Allah. Mintanya jangan langsung ke suami Bu, minta dulu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah curhatan yang berkualitas itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini curhat di Facebook, curhat di status, ya iya kelihatan mantan. Tuh, di sanalah iblis membisikkan ke dalam hati kita. Nah, gitu. Itu ya. Kenapa sih? Tuh kan mulai tuh bintik-bintik tuh penyakit ya rumah tangga, Masya Allah. Makanya kalau mau curhat tengah malam jam 2, setengah 3 kita angkat tangan gitu ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan at'imkum, pasti aku akan beri makan kamu. Itu ya, ini innallaha la yukhliful mi'ad, ini janji Allah. Kalau kita memohon, Allah pasti akan kasih. Oh, insyaallah. Jangan takut ya, jangan takut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, setiap kamu atau semua kamu adalah arin, tidak memakai baju saudo gitu ya. Ini benar kapan saudo? Telanjang. Setiap kamu itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian. Jadi yang ngasih pakaian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada juga orang yang pakai pakaian tapi itu pakaian tapi seolah-olah tidak pakai pakaian. Ada enggak? Banyak. Betul, ke bawahnya rapi, ke atasnya nonjol. Atasnya bagus rapi, bawahnya bagus, tengah-tengahnya ya Allah. Betul ya. Sekarang mau zaman apa yang dibuka-buka itu ya, kelek segala macam. Nauzubillah summa nauzubillah. Rusak Pak. Itu ya, padahal perempuan itu, wanita itu adalah orang yang paling pemalu. Maka hancurlah kalau perempuan sudah tidak memiliki rasa malu. Itu ya, suka lihat-lihatin kelek, kira-kira bapak-bapak apa ibu-ibu kira? Ya betul ya, sebel banget kalau kita lihat bapak-bapak. Betul ya, betul ya. Ya Allah, hati-hati ya, Masya Allah. Nih, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan pakaian itu Allah yang ngasih. Fastaksuni, tuh perintahnya. Fastaksuni, maka mohonlah, mintalah pakaian kepadaku, supaya kita memakai pakaian yang pantas, pakaian yang menutup aurat, bukan hanya pantas tetapi juga menutup aurat. Itu yang penting ya, aurat kita tertutup. Tuh penting. Dia mau tertutup itu ya, tapi nyetretnya betul gak? Tutup tapi nyetret gitu, kelihatan lekak-lekuk. Ya Allah, pusing kita ngelihatnya. Ya Allah, udah cantik lagi orangnya ya, Masya Allah, melotot baik kita ya. Itu Pak ya, ya Allah dosa itu teh. Betul gak? Allahu Akbar. Sekarang mah gak usah dicari yang begitu ada ya, betul? Ya Allah. Nah setelah itu aksukum tuh, aksukum, akulah yang akan memberikan pakaian kepadamu. Masya Allah.
Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu semuanya, tuhtiuna billaili wan nahar, berbuat kesalahan setiap hari, setiap malam. Itu ya, siang malam kita berbuat kesalahan. Betul gak Pak? Itu tadi ngelihat yang begituan, gitu ya, ngomongin yang gak karuan, mendengar yang tidak pantas untuk didengar, itu ya, memegang sesuatu yang bukan harusnya dipegang, melangkahkan ke tempat yang tidak pantas kita tuju untuk dilangkah. Tuh, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, gini kata Allah, tetapi aku yang mengampuni segala dosa-dosa, semuanya aku ampuni. Allahu Akbar. Ini untungnya ya, Ghafar, Allah penerima ampunan, Allah yang berikan ampunan, maha pemberi ampun, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku. Tuh, kita mohon istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Aghfir lakum, ya, fastaghfiruni aghfir lakum, aku akan mengampuni kamu. Masya Allah, ini untung Pak, untung. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu semuanya, lan tablughu durri, tidak akan sampai kepadaku apa? Bahaya. Fatadurruni, maka silahkan kamu kalau mau apa, berbuat kejahatan, tuh, melakukan hal-hal yang berbahaya, silahkan gitu ya. Masya Allah, ini taubeh gitu ya. Masya Allah, fatadurruni, kalau bahasa Sunda mah pek hegae gitu ya, monggo silahkan gitu. Kalau mampu mah gitu. Seperti siapa diceritakan dalam Al-Qur'an teh, Firaun. Gitu ya, fatadurruni, silakan bisa mah. Walan tablughu naf'i, tuh, dan juga tidak akan sampai kepadaku apa? Naf'i, kemanfaatan, tuh. Fatanfa'uni, maka silahkan ya, kamu berusaha untuk memberikan manfaat. Semuanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gitu ya. Ya ibadi, wa hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Masyaallah. Wa hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang awal, orang-orang yang akhir, manusia, jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya berada di dalam hati yang paling takwa, minkum, di antara kamu, mazada dzalika fil mulki, maka semuanya tidak akan menambah itu ya, kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Seandainya semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak akan memberikan manfaat, itu ya, tidak akan menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pun sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya orang yang awal, yang akhir, manusia, jin, semuanya berbuat kejahatan atau paling jahat-jahatnya manusia minkum di antara kamu, itu semuanya tidak akan mengurangi min mulki syai'an, dari kerajaanku sedikit pun. Jadi tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala takwa ataupun jahatnya seseorang. Itu takwa, kita semuanya bertakwa, tidak akan menambah kerajaan Allah. Kita jahat, itu ya paling jahat, paling berdosa di muka bumi ini, semuanya berdosa kepada Allah. Tuh, semuanya jahat, itu pun juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada manfaatnya. Semuanya kembali kepada siapa? Kita. Betul ya? Yang membutuhkan itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh takwa kita. Allah tidak butuh itu ya ibadah kita. Masya Allah. Yang membutuhkan itu adalah kita. Makanya hakikat sejatinya ibadah itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Yang nanti kita akan dapat pahala, oh ya Allah, ini ternyata pahala dari ibadah, gitu ya. Allah yang ngasih. Masya Allah. Ke Allahnya nggak ada keuntungan sama sekali. Masya Allah, gitu ya. Wa ibadi wahai hamba-hamba, kalau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bisa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya orang yang awal, yang akhir, manusia, jin, berdiri semuanya bisa'idin wahid, dalam satu tempat, kemudian semuanya bermohon, meminta kepadaku, fa'ataitu, kemudian aku berikan kulawahidin masalah tahu, semua orang yang meminta aku kasih, gitu ya. Aku berikan semua permohonan-permohonannya. Mana qasadalika mimma indi, tuh tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di aku, kepunyaanku, illa kama yankusul mihyatu, diibaratkan kecuali seperti apa? Seperti berkurangnya jarum idza udhilal bahr, ketika dimasukkan ke laut. Bayangkan Pak, samudra yang luas itu dicelupin jarum itu. Seandainya apa makhluk yang paling pertama dan yang paling terakhir semuanya meminta kepada Allah dan Allah kasih semua permohonannya, itu diibaratkan seperti cuma secuil itu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, cuma setitik itu. Allahu Akbar, tidak berkurang sama sekali. Makanya banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ke orang. Kenapa? Karena kalau manusia, orang itu ada batasnya Pak, betul gak? Minta wae gitu, gitu. Minjem wae kan, itu pasti. Kalau pertama satu kali, dua kali pasti orang mau ngasih. Tapi kalau keseringan itu ya biasanya yang pertama kali ibu-ibu nih. Ya Bu, enggak. Minta wae kan. Itu kalau berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita meminta, semakin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semakin senang, Allah semakin suka kepada kita. Masya Allah. Maka banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semua adalah amal-amalmu. Yang baik ada, yang buruk. Oh, ada yang suka minta, yang jarang tanpa sekali minta, ada gak? Ada. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu, tapi semuanya itu adalah amal-amal kamu. Tuh.
Uhsiha lakum, aku akan hitung semuanya untukmu. Dihitung. Amal-amal kita nanti akan dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa uwafikum. Kemudian aku nanti akan balas. Iya tuh untuk semuanya. Jadi Allah begitu, gak butuh amal kita, tetapi amal yang kita lakukan sekecil apapun akan Allah balas. Itulah maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nih ada orang yang kerja ke kita, sebenarnya kerjaannya itu gak ada manfaatnya buat kita, itu ya. Kira-kira kita ngasih gaji apa enggak? Saya juga nggak perlu sebenarnya gitu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menzalimi kita. Setiap amal yang kita lakukan pasti akan ada perhitungannya. In khairan fa khairun wa in syarran fasan. Ay wa in kana amaluhu khairun, ketika amalnya bagus maka fajaza'u khair, maka balasannya juga bagus. Ay wa in kana amaluhu syarran, ketika amal kita yang kita lakukan adalah keburukan, fajaza'uhu syarrun, maka balasannya pun akan buruk juga. Kenapa? Karena itu kelakuan kita sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang nanti menemukan kebaikan-kebaikan, falyahmadillah, maka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ini ternyata pahala-pahala kebaikan amal-amal kami, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, syukron. Tetapi waman wajada ghair dzalik, ketika kamu nanti menemukannya selain itu, berarti bukan khair tapi syarrun, keburukan, itu fala yalumanna ila nafsah, janganlah engkau mencaci maki kepada yang lain, tetapi caci makilah dirimu sendiri. Diri kita nanti yang mencaci, ya Allah. Nih kadang kerjaan kita itu ya saling salah menyalahkan, betul gak? Itu di dunia. Kalau di sana gak bisa, kita nyalahin orang. Masya Allah. Itu kenapa ada catatannya semuanya jelas. Itu di dunia masih kita bisa nyalahin orang ini karena si anu terus saling lempar, nyari kambing hitam di dunia itu. Tetapi ketika di akhirat tidak ada kata-kata seperti itu. Iya, yang kita tanam itulah yang kita tuai. Baik yang kita tanam, kebaikan yang akan kita tuai. Keburukan yang kita tanam ketika di dunia, keburukan pula yang akan kita tuai nanti. Nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya tingkatkan amal kebaikan kita, walaupun itu tidak ada manfaatnya bagi Allah, tetapi itu sangat berharga, sangat bermanfaat untuk kita, demi keselamatan kita fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat berkahnya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.